Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anggreni dengan NIM 20103211022 akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Proyeksi Pemulihan UMKM untuk Kebangkitan Ekonomi. Di webinar, yaitu dengan pembicara Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2021. Peran UMKM dalam perekonomian nasional. UMKM memiliki peran yang besar untuk perekonomian nasional. Peran UMKM yang paling besar diantaranya perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM dinilai memiliki berbagai keunggulan seperti kemudahan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi baru dan inovasi dalam bisnis. Kondisi dan perkembangan UMKM di sepanjang tahun 2021. Meskipun dari awal tahun pandemi sudah memberi dampak pada sejumlah UMKM dari sisi hulu maupun hilir, namun perkembangan terakhir sudah menunjukkan sisi yang positif. Sekarang dapat kita lihat dengan seiringnya pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga dan tumbuh dari 1,55% ke 3,15% dari tahun ke tahun. PDB juga naik 7,7% dan jika dilihat ini sebagian besar kontribusi dari UMKM. Pandemi juga mendorong percepatan UMKM di boarding Indonesia. Saat ini UMKM yang sudah di boarding di platform digital sudah mencapai 16,4 juta dari 8 juta ketika awal pandemi. Platform digital ini UMKM tidak hanya mampu bertahan tapi juga tumbuh. Ini merupakan pertumbuhan yang cukup bagus dengan target 2024, 80 juta UMKM mampu terhubung ke platform digital. Dampak COVID-19 pada UMKM. Tengah COVID-19 ini memang kita tahu banyak pelaku UMKM termasuk koperasi yang terdampak. Berbeda dengan tahun 1994, saat itu menyusul UMKM masih menjadi pahlawan ekonomi nasional Indonesia. Bila ekspor UMKM kala itu naik 350 dan saat itu ekspor selain masih dari hasil pertanian rempah-rempah termasuk juga komoditi primer lainnya. Pada saat pandemi COVID-19, koperasi memang yang terdampak yaitu dari segi permodalan sekitar 60% produksi terhambat, 11% penjualan juga terhambat, distribusi terhambat, bahan baku juga terhambat. Dari awal hal tersebut terlihat jelas bahwasanya COVID-19 berdampak negatif pada UMKM. Berikutnya adalah langkah-langkah digitalisasi UMKM. Yang pertama yaitu target 30 juta UMKM yang onboarding di platform digital. Yang kedua, banyak bekerja sama dengan pelaku usaha mikro dan e-commerce. Yang ketiga, melakukan pendampingan kurasi produk sampai literasi digital. Berikutnya yaitu tantangan UMKM skala mikro. Pertama, literasi digital, di mana banyak pelaku usaha mikro yang latar belakang pendidikannya masih rendah dan mereka kurang aware dengan smartphone. Yang kedua, kapasitas produksi yang terbatas, sehingga ketika masuk ke platform digital skala nasional, yang mereka tidak bisa memenuhi permintaan sehingga banyak yang tidak bisa bertahan. Yang terakhir yaitu daya saing produk. Di marketplace online, banyak brand-brand besar yang kuat yang menjadi pesaing. Kesimpulan, kepada para UMKM diharapkan agar terus optimis, khususnya daerah Jakarta yang sekitarnya mampu menaikkan perkembangan ekonomi ke depan akan jauh lebih baik. Vaksinasi kita sudah mencapai yang tertinggi dan ini sekiranya menjadi game changer bagi pemulihan ekonomi nasional yang optimis. Begitu kita bisa mengatasi COVID-19 dan masyarakat disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan, ekonomi akan terus melakukan inovasi bisnis dan mengembangkan usahanya dengan beradaptasi melalui perubahan-perubahan termasuk gold chain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.